Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmaluddin. Saya mahasiswa semester 7 Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas saya, yaitu menampilkan peserta mahasiswa yang berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam sebuah kasus perdata. Perlu diketahui bahwa kali ini saya mengambil case permasalahan terkait dengan sengketa tanah, yang dimana saya ambil contoh salah satu permasalahan yang saya kutip dengan literasi saya sendiri, kemudian saya kembangkan. Nah, di sini yaitu yang berperan sebagai penggugat yaitu Ari Siswanto, bertempat tinggal di Pacar Kembang 8 atau 8/52 Kelurahan Pacar Kembang, Surabaya, sebagai ahli waris dan mewakili para ahli waris pengganti lainnya. 2. Siswadi, bertempat tinggal di Pacar Kembang 8/52 Kelurahan Pacar Kembang, Surabaya, sebagai ahli waris dan mewakili para ahli waris pengganti lainnya. Tergugat atas nama Amar Maulana, bertempat tinggal di Jalan Dharma Husada 77/78 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada saya, Nur Akmaluddin, dan Ibu Rosilai Kasana. Ya, berarti dalam case permasalahan ini saya akan melakukan pembelaan terhadap klien saya yang sebagai tergugat dalam case permasalahan perdata ini. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat konvensi dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Bahwa orang tua para penggugat yang bernama almarhumah Dewi Mail telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2010, yang menikah dengan Mail dan meninggal dunia pada 20 Juni 2011. 2. Bahwa orang tua para penggugat meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Dharma Wangsa 77/78 Surabaya berdasarkan petok pajak bumi dengan nomor 2455 seluas 1.600 meter persegi yang telah terbayar lunas pajak tanah dan bangunannya sampai tahun 2024. 3. Bahwa semasa hidup orang tua para penggugat tanah dan bangunannya tersebut dipinjamkan saja tanpa membayar, dengan tujuan untuk menjaga dan merawat tanah dan bangunannya tanpa membayar pajak sejak tahun 2000 kepada saudara Malik, yang dimana sudah meninggal sejak tahun 2012 untuk ditinggali bersama istrinya atas nama Kusni yang sudah meninggal juga dan tidak memiliki anak keduanya. Namun diketahui bahwa tanah tersebut dijadikan tempat tinggal oleh tergugat yang tidak memiliki keterkaitan hubungan apapun dari kerabat ataupun keluarga almarhumah Dewi Mail, dan tentunya tanpa seizin dari para penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhumah Dewi Mail. 4. Bahwa berdasarkan bukti yang penggugat miliki telah dilakukan komunikasi dengan kelurahan, diketahui bahwa tanah tersebut masih atas nama orang tua penggugat, yaitu almarhumah Dewi Mail. 5. Bahwa tergugat sudah sering diingatkan secara lisan untuk meninggalkan tanah dan bangunan Akwo, namun selalu tidak dihiraukan, yang kemudian penggugat melakukan somasi sebanyak 2 kali oleh tergugat diabaikan hingga saat ini. Jadi perlu ditekankan dalam case permasalahan ini, penggugat itu mengklaim bahwa tanah orang tuanya itu ditempati oleh tergugat saat ini. Nah, jadi asal usulnya orang tua dari penggugat almarhumah Dewi Mail dan dengan saya itu memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dharma Wangsa 77/78 Surabaya.
Kemudian pada sekitar tahun 2000 dipinjamkan oleh saudara Malik dan istrinya ini untuk ditempati saat itu agar ada yang merawat ataupun merawat lah intinya. Kemudian pada diketahui oleh penggugat bahwa saat ini objek tersebut ditempati oleh tergugat, ditempati sebagai tempat tinggal oleh tergugat. Untuk case permasalahan ini saya akan melakukan pembelaan terhadap klien saya yaitu tergugat yang telah memberikan kuasanya kepada saya dengan Rosilai Kasana, akan melakukan pembelaan. Yang mana satu, memperhatikan dalil gugatan para penggugat tentang orang tuanya meninggalkan warisan tanah yang terletak di Jalan Dharma Wangsa 7778 Surabaya dipinjamkan saja dan tanpa membayar sejak tahun 2000 kepada Malik dan Husni yang saat ini ditempati tergugat. Oleh karenanya tergugat mengajukan keberatan dengan uraian sebagai berikut. 1. Kalau dalil para penggugat bila tanah orang tuanya dipinjamkan kepada saudara Malik dan istrinya Husni, maka gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, karena tidak melibatkan saudara Malik dan Husni atau wali warisnya. Kedua, tergugat menempati tanah dan bangunan Jalan Dharma Wusada 7778 Surabaya dikarenakan tergugat sebagai suami dari saudari Susi binti Marjo yang dinyatakan sebagai ahli waris dari Marjo berdasarkan penetapan Pengadilan Agama nomor 111-P/2012 PA.PO tanggal 8 Maret 2012. 3. Bahwa tanah bangunan Jalan Dharma Wusada 77-78 Surabaya yang didalilkan para penggugat berdasarkan petok pajak bumi dengan nomor 2455 seluas 1.600 meter persegi atas nama almarhumah Dewi Mail, maka gugatan para penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak melibatkan saudara Malik dan maupun Sujud sebagai saksi jual beli serta kepala lingkungan sekitar situ, karena almarhumah Dewi Mail telah menjual tanahnya pada tanggal 5 Juli 1970. Dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum tergugat akan menyampaikan terkait dengan eksepsi kabur. 1. Bahwa gugatan penggugat jelas kabur karena telah tanpa mencantumkan dengan rinci tentang batasan objek yang disengketakan, batas timur, barat, utara, dan selatannya. 2. Bahwa para penggugat juga dalam gugatannya mendalilkan bahwa tergugat menempati objek yang disengketa di Jalan Dharma Wangsa nomor 7778 Surabaya adalah sangat mengada-ngada dan keliru karena faktanya tergugat ini menempati tanah dan bangunan yang berada di Jalan Dharma Wusada nomor 77-78 bukan Dharma Wangsa 77-78. Sekian majelis untuk kami dapat menyampaikan beberapa eksepsi untuk dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.